Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi sektor publik kelas D yang akan menjelaskan materi tentang regulasi dan standar yang digunakan dalam organisasi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Histi Oktaviani dan teman saya Sila Syafaatur Rohmah dan Dwi Nur Khalifah. Selanjutnya, apa itu regulasi publik? Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Tujuan akuntansi sektor publik ada dua. Yang pertama, accountability, atau yang digunakan untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajer sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Yang kedua, manajemen kontrol, atau dapat memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau lembaga. Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik yaitu menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru, dan menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan, serta jurnal standar yang telah sesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan. Dasar hukum akuntansi sektor publik ada 3. Yang pertama, dasar hukum keuangan negara, dasar hukum keuangan daerah, dan dasar hukum keuangan organisasi lainnya. Dasar Hukum Keuangan Sektor Publik UUD 1945 tentang pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak negara yang dimaksud mencakup hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea, dan cukai. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945 Amandemen ke-6 secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab 8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, jenis dan harga uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, dasar hukum keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara. Juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian atau lembaga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang
bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD. Dasar Hukum Keuangan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang kedua, mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Yang keempat, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. Yang kelima, merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya, dasar hukum keuangan organisasi lainnya. Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktek-praktek akuntansi di organisasi sektor publik yang telah dilakukan baik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI maupun oleh pemerintah sendiri. Adapun beberapa undang-undang atau standar yang mengaturnya, yaitu yang pertama PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan Hesti Oktaviani dan menjelaskan tentang perkembangan regulasi sektor publik. Yang pertama yaitu pada sektor pemerintahan era prareformasi. Pada era prareformasi ini didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah serta diikuti dengan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, lalu Kemendagri Nomor 900/099 Tahun 1989 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu pada era reformasi, ini dimulai pada tahun 99, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2001 juga terjadi momentum penting yaitu perubahan periode 1 tahun anggaran yang semula 1 April sampai dengan 31 Maret berubah menjadi 1 Januari sampai 31 Desember. Paradigma baru reformasi dalam keuangan negara juga diberlakukannya dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan lahirnya paket undang-undang tadi, bidang akuntansi pemerintah mulai berkembang karena akuntansi menjadi wajib di setiap instansi pemerintah. Dan untuk pemerintah daerah sendiri pada tahun 2005 mengesahkan
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diikuti dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang akuntansi pemerintah daerah. Lalu dari perkembangan tadi, implikasinya terhadap akuntansi pemerintah dan profesi akuntan sektor publik, yaitu ada perubahan-perubahan seperti berikut. Pertama, perubahan dari single entry system menjadi double entry system, perubahan periode tahun anggaran atau fiskal menjadi sama dengan tahun kalender, yaitu semula 1 April 31 Maret menjadi 1 Januari 31 Desember. Perubahan dari bentuk T-account menjadi E-account, perubahan dari balance and dynamic budget menjadi deficit budget, pembatasan siklus anggaran menjadi 2,5 tahun, anggaran tahun tunggal menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah, anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja, dan yang terakhir dual budget menjadi unfunded budget, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkembangan regulasi terkait dengan organisasi nirlaba. Yang pertama, regulasi pada yayasan. Regulasi pada yayasan itu ada Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini itu dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan yang berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan, berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Lalu, regulasi terkait partai politik. Regulasi terkait partai politik ini telah dikembangkan sejak lama, tapi berkembangnya dengan pesat sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. Undang-undangnya yaitu Nomor 12 Tahun 99 tentang partai politik, dan seiring dengan berkembangnya masyarakat juga perubahan sistem ketatanegaraan di awal-awal era reformasi, undang-undang diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang partai politik. Lalu regulasi tentang badan hukum milik negara dan badan hukum pendidikan, yaitu salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya ini dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Lalu regulasi tentang badan layanan umum. Dalam tataran pengatur regulasi ini diatur oleh Diktator Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU yang ada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di Departemen Keuangan. Wacana tentang BLU ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Level regulasi di bawahnya secara khusus menjelaskan tentang badan layanan umum, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Selanjutnya yaitu perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang 17 Tahun 2003 sebagai tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Berikut ini beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003, yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, penyusunan dan penetapan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Lalu yang terakhir, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU ini mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, termasuk seperti investasi, kekayaan dipisahkan dalam APBN dan APBD. Undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan perbelanjaan negara, pengelolaan uang negara atau daerah, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang berisi tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atas pengendalian keuangan negara,
yaitu terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari ketiga pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK serta berkonsultasi dengan pemerintah. Lalu ada perkembangan regulasi terkait dengan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berisi tentang pokok-pokok pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah, perangkat daerah, keuangan daerah, peraturan daerah dan pengaturan kepala daerah, pegawaian daerah, pembinaan dan pengawasan, serta desa. Lalu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, perkembangan standar dalam sektor publik, yaitu upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik. Ini dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk organisasi nirlaba yang dimiliki perorangan atau swasta, IAI menentukan PSAK, yaitu nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi tentang kaidah-kaidah serta prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Pada lingkup internasional juga terdapat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang disusun oleh International Federation of Accountants. Standar itu disebut dengan International Public Sector Accountants Standard atau IPSAS. Selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa regulasi akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintah atau yang biasa disebut SAP. Dalam SAP ini terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu yang pertama kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Di dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ini membahas mengenai tujuan kerangka konseptual, kemudian lingkungan akuntansi pemerintahan, kemudian pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, kemudian entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kemudian peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Kemudian mengenai asumsi dasar dan karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Kemudian prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Kemudian unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan bagaimana pengukurannya. Kemudian yang kedua yaitu PSAP nomor 1. Di sini PSAP ini membahas mengenai penyajian laporan keuangan. Tujuan dari PSAP nomor 1 ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kemudian PSAP nomor 2. Tujuan standar atau PSAP nomor 2 ini yaitu menyajikan yaitu bagaimana cara menyajikan laporan realisasi anggaran. Tujuan dari standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas bagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian PSAP nomor 3. Standar ini membahas mengenai penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan aktivitas transitoris selama selama satu periode akuntansi. Kemudian PSAP nomor 4. Standar ini mengatur penyajian
catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Kemudian PSAP nomor 5 mengenai akuntansi persediaan. Dalam standar ini mengatur mengenai penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Jadi PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan ini menjadi pedoman bagi entitas pemerintah pusat maupun daerah, akan tetapi tidak untuk perusahaan negara atau daerah seperti PLN atau kereta api. Kemudian PSAP nomor 6 yaitu mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kemudian PSAP nomor 7 mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk aset tetap, meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut. Kemudian PSAP nomor 8 itu mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan, kemudian penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, dan penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Kemudian PSAP nomor 9 mengatur mengenai akuntansi kewajiban yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Dan kemudian PSAP nomor 10. PSAP ini mengatur mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Standar ini menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, serta operasi yang dihentikan. Kemudian PSAP nomor 11. Standar ini mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Dalam standar ini yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai International Public Sector Accounting Standard atau yang bisa disebut dengan IPSAS. Pada IPSAS 1 membahas mengenai penyajian laporan keuangan. Di dalamnya yaitu menetapkan pertimbangan keseluruhan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan tersebut. Kemudian pada IPSAS 2 yaitu mengenai cash flow statement atau menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas selama periode operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian untuk IPSAS nomor 3 yaitu membahas mengenai surplus atau defisit bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.
menentukan perlakuan akuntansi atas perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi atas kesalahan mendasar. Kemudian untuk IPSAS 4 yaitu membahas mengenai pengaruh perubahan tukar mata uang asing. Pada IPSAS 5 yaitu membahas mengenai biaya pinjaman. Di dalamnya mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan dengan harga perolehan, konstruksi atau produksi suatu kualifikasi aset. Kemudian IPSAS 6 membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi dan akuntansi entitas. Untuk IPSAS 7 membahas mengenai akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Untuk IPSAS 8 mengatur mengenai pelaporan keuangan dalam joint venture. Kemudian yaitu mengenai pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK. Untuk organisasi sektor publik, PSAK yang mengatur adalah PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pernyataan PSAK 45 ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang harus memenuhi karakteristik, yaitu 1. Sumber daya entitas itu berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pada saat pembubaran entitas. Kemudian, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Peran SPKN ini adalah memberikan patokan atau arahan pertahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Dalam penerapannya, standar pemeriksa keuangan negara ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini dilaksanakan dengan sebuah mekanisme kerja, yaitu pengumpulan bukti dan pengujian bukti secara objektif. Hal ini dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik untuk mendapatkan hasil, yakni meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan. Kemudian membahas mengenai keuangan publik Islam. Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi di dalam pasal 33 ini membahas mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dalam konteks ilmu ekonomi, pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dibahas dalam pembahasan sektor publik perekonomian. Selain sektor publik, istilah yang sering digunakan adalah keuangan publik. Keuangan publik ini erat kaitannya dengan negara. Di beberapa negara, keuangan publik secara sempit diartikan sebagai keuangan negara atau pemerintahan, atau lebih sempit sebagai anggaran negara.
Jadi keuangan publik hakikatnya bertujuan untuk menganalisis peranan keuangan negara atau pemerintah melalui alokasi dana dan manfaat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negaranya. Jadi apa sih itu keuangan publik Islam? Menurut Imam Yahya bin Umar, keuangan publik Islam itu adalah hak pemerintah melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan lancar dengan membuat berbagai infrastruktur yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Pemerintah juga harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Kemudian yaitu mengenai kaidah pendapatan publik dalam Islam. Nurul Huda mengutip perkataan Jeremy Bentham, seorang bapak kesejahteraan pada abad ke-18 yang mengembangkan prinsip utilitarianisme untuk menciptakan kebahagiaan ekstra bagi sebuah bangsa dengan memaksimalkan peran sosial. Maka dalam Islam sebenarnya telah terlebih dahulu berbicara masalah tersebut. Contohnya adalah tentang mengenai distribusi zakat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau memiliki kebijakan dalam lembaga Baitul Mal, di antaranya dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan zakat dan us. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal, dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 asnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian, pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Yang ketiga yaitu pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Yang keempat adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Kemudian menurut Umar Japra mengatakan bahwa sumber pendapatan dalam keuangan publik itu diantaranya yang pertama adalah pajak. Pajak ini dalam memberlakukan pajak harus adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang adil harus memenuhi 3 kriteria, yaitu pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar dan dianggap perlu, dan untuk kepentingan mewujudkan makosid. Yang kedua yaitu beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memikulnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Kemudian mengenai kaidah belanja dan pengeluaran publik dalam Islam. Kaidah-kaidah dalam belanja dan pengeluaran publik
Dalam Islam itu yang pertama bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyaqqah atau yang menurut bahasa adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Yang ketiga yaitu mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar. Kemudian pengorbanan individu atau kerugian individu itu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-yurmu bil-ghunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Yang keenam yaitu kaidah malayatimu al-wajib ilahi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau dalam mendistribusikan keuangan harta Baitul Mal, beliau mendirikan beberapa departemen, yaitu yang pertama Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Yang kedua, Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Yang ketiga, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yang berfungsi mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya seperti guru dan juru dakwah. Yang keempat yaitu Departemen Jaminan Sosial berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Kemudian yaitu jenis-jenis pungutan masyarakat dari daerah modern dan muslim. Di daerah modern kita mengenal pajak penghasilan perseorangan, di mana pajak ini adalah pungutan atas penghasilan perseorangan. Yang kedua, pajak penghasilan badan adalah pungutan atas pendapatan perusahaan. Yang ketiga, pajak penjualan, yaitu pungutan atas pembelian atau konsumsi suatu jenis barang, kalau di Indonesia dikenal dengan PPN. Kemudian pajak kekayaan, yaitu pungutan atas tanah, bangunan, dan isi bangunan. Kemudian retribusi pajak daerah, pajak atas layanan pemerintah langsung, dan regulasi pemerintah. Kalau di daerah muslim, kita mengenal zakat atas penghasilan individu, yaitu pungutan negara terhadap kaum muslim dan berimplikasi ibadah atau religius atas penghasilan dari usaha individual. Yang kedua yaitu zakat atas perubahan modal lembaga bisnis, di mana pungutan atas usaha kaum muslim seperti pertanian, perdagangan, dan industri serta berimplikasi ibadah. Yang ketiga usyur, yaitu cukai atau pungutan atas berbagai barang dagangan sebagai retalisasi jika barang dari negara muslim tidak dipajaki, maka pajak penjualan tidak dikenai. Kemudian zakat atas harta, di mana pungutan ini ada karena seseorang menyimpan harta seperti emas, perak, surat berharga, dan sebagainya terkait dengan ibadah. Yang kelima yaitu kharaj, yaitu pungutan atas penggunaan tanah atau aset negara seperti kompensasi hutan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah jizyah, yaitu pungutan negara atas penduduk non-muslim sebagai penyeimbang kewajiban muslim yang terkait dengan kewajiban religius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.